Selamat malam. Baik, selamat malam teman-teman semua, sahabat Enabling Supply Chain Management. Terima kasih karena sudah hadir kembali pada malam hari ini. Kita selalu membahas topik-topik yang bagus dan sangat menarik. Dan terima kasih kepada teman-teman dari sahabat Enabling Supply Chain Management, juga dari komunitas Indonesia Professional Circle. Dan masih bersama dengan saya, Efrata Deni, sebagai host pada malam hari ini. Dan kita akan membahas topik yang menarik, yaitu komunikasi positif untuk meningkatkan produktivitas. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Pak Fuad Darmawan dari Bank Sentral Asia, dan beliau adalah Associate Officer Perencanaan dan Pengawasan Gedung. Nah, kita tanpa menunggu lama lagi, kita langsung hadirkan Pak Fuad Darmawan pada malam hari ini. Halo, Ya, selamat malam Pak Fuad. selamat malam Pak Denny. Ya, luar Ya, biasa. ya, Apa kabarnya Pak? luar biasa. Selamat malam. Ya, Selamat malam sobat-sobat ESCM ya. Nih ya, panggilannya. mm-mm. Ya, Enabling Supply Chain Management. Ya, perkenalkan nama saya Fuad Darmawan. ya Pak. Ya, Posisi di mana nih Pak sekarang, Pak Fuad? posisi saya ya di rumah ini. Oh, Posisi di kantor ya sebagai Associate Officer Perencanaan dan Pengawasan Gedung. iya Pak. Baik, mungkin teman-teman yang masih belum kenal ya dengan Pak Fuad, mungkin Pak Fuad bisa sampaikan perkenalan ya Pak, apa Ya, kegiatannya, terutama di tahun 2021 ini kan kita masih masuk di masa pandemi ya. Nah ya, kemudian teman-teman mungkin bisa lebih kenal dekat nih dengan Pak Fuad. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ya ya. silakan Pak Fuad untuk perkenalan ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Nama saya Fuad Darmawan, ya. Saya bekerja di BCA sejak tahun 2001. Saya bekerja, background saya akuntansi, kemudian awalnya bekerja di sistem operasi, sistem informasi atau EDP lah. Kemudian pindah ke logistik. Logistik itu di bagian aset, lalu pindah ke bagian pengawasan dan perencanaan gedung. Itu adalah latar belakang saya. Dan saya juga tertarik untuk bergabung dengan supply chain management ini. Itu karena dapat meningkatkan pengetahuan saya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini luar biasa, masih meluangkan waktu yang berharga di hari Minggu untuk menambah ilmu. Karena hanya orang yang satu frekuensi lah yang biasanya bertemu. Ini luar biasa juga dengan Pak Efrata Deni juga. Terima kasih. Ya, kiranya cukup perkenalan saya. Ya, Ya Pak. lalu, Ya, terima kasih ya Pak buat ya, untuk hadir pada malam hari ini. Kita akan bahas komunikasi positif, dan itu sepertinya sangat diperlukan ya untuk ya, para profesional yang bekerja di bidang apapun. Dan seperti biasa kita akan masuk ke sesi menti Pak, menti.com ya. Nah ini teman-teman silakan disiapkan untuk mentinya. Jadi masuk ke browser yang biasa teman-teman buka, kemudian ketikkan alamatnya www.menti.com. Nah, kemudian masukkan kode 5687353. Nah, kemudian ada pertanyaan di sana, satu kata mengenai komunikasi positif. Nah, ini kalau dengar kata komunikasi positif, apa yang terlintas di benak teman-teman? Nah, itu silakan diketikkan di sana mengenai satu kata mengenai komunikasi positif. Ya, silakan diketikkan, dan partisipasi ini adalah live ya. Kalau misalnya diketikkan nanti akan muncul di sana mengenai jawaban yang sudah teman-teman masukkan. Jadi silakan diketikkan satu kata mengenai komunikasi positif. Silakan teman-teman. Eh, COVID, produktivitas. oh, Nah ya. ini ya, bagaimana nih kira-kira Pak Fuad? COVID. Luar biasa ya, COVID langsung muncul. Mm-mm. Sambil ayo kita ngobrol juga
Mungkin Bapak dan Ibu dulu pernah mendengar email juga orang yang karena perasaannya dia merasa nah itu semangat organisasi spirit Ya. rutinitas. Ada orang yang Ya. terjebak di lemari pendingin yang sebenarnya tidak dingin, tetapi dia itu akhirnya meninggal kaku, padahal tidak begitu dingin. Nah, terkunci lah dalam suatu lemari Ya. yang pendingin untuk es batu. Nah, ya itu karena dia berpikiran negatif. Waduh, saya mati, saya mati. Jadi ini juga berpengaruh pada pemikiran ya. Iya. Nah, ini ada yang mengatakan organisasi, apakah harus di organisasi saja nih Pak, kalau Oh kita tidak, melakukan? tidak, tidak. Justru kita itu tidak pernah, kita itu tidak bisa pernah terpisahkan antara rumah dan perusahaan atau pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu mindset, ya mindset nih ya ini produktivitas, komunikasi positif, Ya. positif. Berarti dalam kehidupan sehari-hari, keluarga juga termasuk Pak ya, kita bisa Termasuk, menerapkan. termasuk, termasuk. Ya, baik. Kemudian Ya, ada spirit, spirit mindset. mindset. Ini ajang eh, forum ESCM ini juga salah satu komunikasi positif loh. Kita berbagi energi, meaningful energy, Oh ya. meaningful interesting energy. Jadi bermakna ya buat pekerjaan kita ya, apa yang kita bahas tentang enabling supply chain, kemudian juga memberikan interest ya kita kepentingan kita masing-masing dan juga energi untuk bergerak maju, energi bagi Indonesia, energi untuk kita itu kan seperti Ibu Sri Mulyani bilang, negara maju itu lebih suka asetnya tidur, lebih suka orangnya tidur, asetnya yang bekerja. Tapi Indonesia kebalikan, lebih tenang, orangnya kerja, asetnya tidur. Ya, mulai dari garis pantai yang begitu luas, kemudian kekayaan alam, belum lagi mineral, itu semuanya harus dikelola juga dengan mindset komunikasi positif. Iya. Nah, ini yang menarik, ada yang mengatakan drama. Yeah. Nah ini, drama, apakah artinya apa ya? Apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan berbeda, begitu Pak? Nah itu nanti kita bahas sama-sama. Jadi kita bisa membedakan antara drama dan sungguhan ya. Itu dengan hati itu bisa tahu settingan atau tidak. Ya. Ya menarik ya. Terima kasih nih teman-teman, ada yang mengatakan budaya, culture. Nah itu sepertinya kalau menjadi satu budaya akan baik ya, terutama untuk bangsa dan negara tadi yang sudah disampaikan Pak Fuad ya. Kemudian ada mengatakan kompetensi. Apakah harus ada melalui pelatihan tersendiri untuk melakukan komunikasi positif ini, Pak Fuad? Ya, seperti kita ketahui, hal-hal yang terbaik, hal-hal yang paling penting di hidup itu gratis, ya, tapi terlupakan. Seperti udara itu kan penting banget ya, tapi dan gratis pula. Nah, tapi kita melupakan pemeliharaannya, melupakan. Begitu juga komunikasi positif. Nah, ini kalau kita itu sebenarnya bisa mengetahui efek dari komunikasi positif, ya kita bisa rasakan di atmosfer media, sosial media. Ya. Apakah Anda jika membaca berita-berita itu hawanya jadi positif, negatif, atau netral? Terutama banyak ini ya berita-berita di sosial media misalnya gitu Pak ya. Kadang terasa ya positif atau negatifnya gitu. Karena kita lompat, Bang Denny, ya.
kita lompat dari harusnya kan lewati masa literasi dulu, melek literasi dulu, baru ke digital. Kita tiba-tiba loncat ke digital, semua diseret ke digital. Kalau ada berita kita nggak kita tidak mengkonfirmasi apa isinya, ya, terus siapa yang mengatakannya, foto itu tahun berapa, ya, fotonya tidak di timestamp, kemudian fotonya itu dalam negeri atau luar negeri, ya. Pokoknya saya tidak semudah itu ya kita mempercayai suatu berita. Karena itu untuk melindungi kita juga, jangan sampai judge memutuskan sesuatu yang salah. Iya. Baik, nah ini mungkin kata yang paling besar itu adalah organisasi ya Organisasi, di ya, sini. organisasi. Berarti sepertinya yang dibutuhkan komunikasi positif ini teman-teman ingin dapat tips dan triknya nih Pak Fuad. Bagaimana Iya, menerapkannya di organisasi? Sepertinya akan dibahas ya nanti Pak Fuad. iya akan kita bahas sama-sama. Kita sharing di waktu yang sangat berharga ini yang telah kita korbankan sama-sama. Ini Ya, adalah salah satu ya, keren, keren. Itu thumbs up ya buat iya. Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Mungkin udah 10 menit ya kita melakukan menti ini. Jadi sepertinya kita bisa langsung masuk ke presentasi ya, Pak Fuad. Boleh, boleh, boleh. Ya, baik Bapak Ibu, seperti biasa akan dilakukan presentasi dulu oleh narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Fuad Darmawan. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab ya, live. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan sambil dalam presentasi diketikkan saja pertanyaan tersebut di chat YouTube yang ada di samping channel ini ya. Nanti kita akan bahas setelah sesi presentasi. Nah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Fuad untuk melakukan presentasinya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Terima Fuad. kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pagi dalam semangat, pagi dalam upaya untuk memperbaiki apa yang bisa kita benahi dari Indonesia. Nah, kita akan membahas komunikasi positif untuk produktivitas. Selanjutnya, kita akan lihat di slide. Nah, peran pemimpin. Menurut A.M. Lilik Agung dalam bukunya, peran pemimpin itu ada 5. Yang pertama adalah komunikasi, ibu jari. Nah, kita lihat saya suka sekali kalau menggunakan analogi-analogi sederhana supaya dalam perjalanan kita di kantor atau sambil kita di kantin, kita merenungkan ya. Seperti manajemen itu adalah campuran antara sains, ilmu, dan praktek. Komunikasi ibu jari maksudnya adalah komunikasi ibu jari. Ibu jari itu bisa kemana aja ya. Bisa ke kelingking, telunjuk, bisa ke jari tengah. Sebagai pemimpin, dia harus bisa menjalin komunikasi dengan semua orang. Ya, ini analogi. Kemudian nomor 2-nya adalah jari telunjuk ya. Jari telunjuk itu visi atau target. Visi atau target. Biasa sebagai poin nomor 2, visi atau target itu kita kan sebagai pemimpin akan menunjukkan arah. Kita kalau memilih kepala daerah atau ketua kelas yang cuma setahun aja masa ditanyain visi misi kamu apa ya, visinya tidak kehabisan kapur ya. Itu aja ketua kelas aja perlu visi, targetnya apa ya. Nah, berikutnya adalah kerjasama tim atau jari tengah. Jari tengah itu kan posisi paling tinggi. Nah, pemimpin itu posisinya dalam tim, pemimpin posisinya paling tinggi sehingga dia harus bisa memimpin tim. Kemudian selanjutnya keempat adalah motivasi. Pemimpin harus bisa memotivasi. Kalau kita bayangkan kan cincin itu jadi cincin di jari manis ya. Jari manis itu berarti keluarga dan anak. Jadi bagaimana dalam organisasi pemimpin bisa memotivasi anak buahnya supaya mensejahterakan keluarga. Dan terakhir adalah kelingking. Kelingking itu kecil, ya kecil, tapi bagaimana caranya pemimpin yang kecil ini bisa jadi besar. Nah, itu tanggung jawab dari pemimpin. Sumbernya dari buku Menjadi Supervisor. Ya, cara cepat menjadi supervisor unggul, ya, supervisor atau pemimpin. Selanjutnya kita lihat ada 3 cara yang mendasar berurusan dengan orang lain.
Nah, kenapa saya bahas? Karena sebagai pemimpin, kita itu selalu butuh orang lain. Kita bekerja melalui orang lain. Dia mengkoordinasikan. Ada 3 cara berurusan orang lain. Yang pertama diambil paksa. Ambil paksa dengan dirampas, ya, diakalin atau ditipu daya, itu tidak baik, ya, tidak baik. Kemudian ada menjadi pengemis. Jadi I'm not okay, you're okay, ya, gitu. Kayak Thomas Harris. Menjadi pengemis dalam hubungan antar manusia. Kalau aku nurut deh, kamu mau apa. Dan yang ketiga adalah pertukaran yang adil, atau istilahnya memberi dan menerima. Anda memberikan apa yang orang lain butuhkan, dan sebagai timbal baliknya mereka memberikan kepada hal-hal yang Anda butuhkan. Jadi jabat tangan, sepakat, oke, saling memberi, saling menerima. Ini dari bukunya Les Giblin. Sebagai pemimpin, ya, kita harus bisa berurusan dengan orang lain dengan cara pertukaran yang adil. Jangan hanya mencambuk, ya. Itu ada peribahasanya, sapi yang gembira akan memberikan susu yang lebih banyak. Nah, jadi sebagai pemimpin kita harus bagaimana menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, happy working. Ya, selanjutnya slide-nya itu adalah, ini adalah 3 sebab orang tidak produktif. Sebab orang tidak produktif itu, yang pertama, orang tersebut tidak tahu tujuan pekerjaannya. Jadi orang itu datang, duduk di kantor, nggak ngapa-ngapain. Dia itu, saya harus ngapain? Padahal dia udah sudah direkrut melalui tes yang sangat ketat, ya. Kenapa coba? Kita harus pikirkan sama-sama. Kenapa seseorang itu bisa mengalahkan 1:1000, ya, kandidat, tetapi begitu di tempat kerja dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Nah, itu perlu dimotivasi. Motivasi itu tidak hanya, ya, itu tadi yang seperti drama, ya, harus baca ikrar setiap hari, tapi ya harus di dalam, harus di tek gitu lah, ya, jiwanya. Yang kedua adalah orang tersebut tidak tahu bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. How to-nya nggak tahu. Dia harus di training. Di training itu, ya, melakukan bagaimana melakukan cara yang terbaik. Sharing dari senior karyawannya kepada ini. Nah, ini harus timbul budaya trust dulu. Bagaimana orang-orang yang senior itu mau membagi ilmu yang susah-susah diperoleh kepada juniornya jika tidak terjalin trust. Yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda. Yang kemudian 3, sesuatu atau seseorang menghambat orang tersebut untuk melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya, ya, kalau seorang sekretaris ingin bekerja tetapi pita mesin tiknya habis. Itu kan berarti ada sesuatu yang menghambat orang tersebut bekerja. Jadi kita sebagai pemimpin harus menyingkirkan hambatan tersebut. Atau seseorang atau yang mengancam orang tersebut. Ya. Nah, menurut Jim Rohn, saya suka sekali mendengar YouTube-nya Jim Rohn. Saya menyarankan Bapak Ibu mendengarkan. Jim Rohn itu begitu terang-terangan lah mengatakan, we are paid for bringing value to the marketplace. Kita itu dibayar untuk memberikan nilai value ke masyarakat, ke pasar. Kalau kita itu tidak memberikan value, tidak memberikan nilai, maka ya kita nggak dibayar, nggak digaji. Jadi tidak ada itu yang namanya pekerjaan yang tidak memberikan kontribusi. Nah, value itu terkait dengan produktivitas. Ya, produktivitas kalau kita tekankan, ya, dari input berbanding output, nah kita harus proses, ya, prosesnya harus kita tekankan di situ. Kita juga melihat input, melihat output, kita juga mempelajari atau menganalisa prosesnya. Nah, komunikasi positif ini juga bisa dikatakan termasuk ke dalam proses. Ya, berikutnya 3 stop.
Nah, berkomunikasi secara positif. Ini saya sarikan dari buku karya Tom Rath dan Don O. Clifton. Tom Rath itu cucu dari Don O. Clifton. Saya tahu dari kata pengantarnya. Jadi saya memiliki kebiasaan kalau saya membaca buku, saya baca dulu kata pengantarnya. Karena dia how the book dibuat, bagaimana buku itu disusun. Kadang dia memberikan ucapan terima kasih, kendala-kendala. Nah, itu di kata pengantar. Nah, Don O. Clifton itu adalah seorang psikolog dan dia itu fokus kepada positivitas. Sementara kan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang skizofreni, ya, orang yang kecemasan, manis, depresif, dan hal-hal yang pokoknya penyakit kejiwaan. Kenapa sih kita memfokuskan pada hal yang negatif? Kenapa kita nggak fokus kepada hal-hal positif? Bagaimana pemikiran manusia itu, mindset manusia itu ya tadi di dalam survei Menti ya, digenjot ke maksimal, potensi maksimalnya. Nah, itu di situ. Cucunya dan mendirikan Gallup, ya, survei Gallup. Ini adalah struktur mendasar dari survei Gallup. How full is your bucket? Tom Rath ini juga banyak menulis buku, diantaranya juga Eat, Move, Sleep. Selanjutnya teori ciduk dan ember. Nah, ini yang adalah jantung dari komunikasi positif. Bayangkan, Bapak Ibu bayangkan sebuah ciduk dan ember virtual di tiap dari kita. Ciduk dan ember yang tak tampak. Jadi dari masing-masing dari kita tuh ada ciduk dan ember yang tak tampak. Nah, ember-ember penuh itu memberi pandangan positif dan energi. Nah, contohnya apa? Kita memberikan energi, misalnya kita punya karyawan namanya Nona. Nona itu tidak pernah datang tepat waktu. Nah, begitu dia datang tepat waktu, kita kasih pujian, ya. Gitu dong, Nona. Jadi karyawan teladan. Ini nama disamarkan ya, nama. Begitu dong, Nona. Karyawan TOP BGT. Nah, mungkin dia malu, tetapi kalau pujian itu tulus, dia itu akan memberikan suatu efek mengisi embernya. Ember kosong meracuni pandangan kita dan merusak harapan. Kalau misalnya kita mengatakan, tumben Nona, ada angin apa? Tuh kan, tuh kita sudah melakukan komunikasi negatif. Jangan dilakukan. Emang gatel sih ya, gatel di hati, gatel di mulut. Tetapi itu nggak boleh ya. Setelah kita bersama-sama sharing poin ini, tahan, hati kita tahan, pikiran kita, Nona, Anda hebat. Sakit rasanya ketika orang lain mengambil air dari ciduk ember kita. Kalau kita katakan, tumben nih, ada angin apa? Kamu nebeng sama siapa kok bisa datang pagi? Besok pasti telat lagi, ya. Dikuras, habis kikis, tak bersisa. Selanjutnya, nah itu teori ciduk ember. Nah, Anda memegang kendali, ya. Itu kalau dalam animasi itu hati. Nah, ingat, hati. Jangan sampai kita bisa kok memilih, ya. Kita kalau melihat, misalnya nih, saya dikasih contoh dulu ya. Kalau ada orang aibnya kelihatan, apakah kita ingin menyebarkan? Tidak, ya. Hati itu pasti merasa, ya. Kemudian think before you speak, ya. Kita pikir dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Sebenarnya senjata yang paling canggih itu ya ucapan dan jari Anda, ya. Kita menghadapi pilihan setiap waktu dalam setiap hari. Nah, jadi cepat sekali ya transaksinya. Begitu melihat hal itu gatal pengen komentar, tapi tahan. Apakah saya bisa mengatakan sesuatu yang produktif? Nah, kita bisa mengisi atau mengambil, ya, mengisi. Jadi kayak game lah ya, dalam dihadapkan suatu kenyataan. Misalnya anak kita tiba-tiba yang biasanya nggak pernah berberes tempat tidur, itu kadang-kadang kita refleksnya pengen nyela aja, tapi jangan, kita harus, ini anak mama, anak papa yang paling cakep. Nah, dan spontan, ya. Komunikasi positif itu ya cirinya spontan,
tulus, no drama ya, no intrik-intrik, no settingan. Berpengaruh terhadap hubungan kita, hubungan dalam rumah tangga, dalam keluarga, produktivitas, kesehatan, dan kebahagiaan. Tuh kan, kalau anaknya nurut, bawahan nurut, kan dia bahagia dan sehat. Selanjutnya, Anda selalu memegang kendali, the man behind the gun. Kehambaan pengakuan. Ah, ini miris sekali Bapak dan Ibu sekalian. Pujian itu jarang ditemukan pada sebagian besar lingkup kerja. Ayo ngaku. Nah, itu kan masa lalu ya. Kita tutup lembaran 2020 yang cuek bebek, kita mulai dengan lembaran baru penuh pujian yang tulus. Pujian jarang ditemukan pada sebagian besar lingkup kerja. 65% karyawan di Amerika, tenaga kerja di Amerika itu kurang mendapatkan pengakuan. Ya, di sini surveinya lagi digarap. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu survei. Nah, jika memuji maka syaratnya harus tulus. Ya, tulus itu ya ada yang dipuji ya. Nggak tiba-tiba nggak jalan nggak ada angin kita muji itu. Nah itu apa ya? Kemudian harus ada yang dipuji dan harus cepat, minimal ya 7 hari ya, seminggu itu. Ini saya akan menceritakan. Jadi ini kisah tentang ibu rumah tangga, misalnya ibu, ini nama samaran juga, ibu Vivi ya. Ibu Vivi ini adalah wanita karir. Dia setelah mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah, kemudian dia berangkat ke kantor. Sebelumnya dia sudah menjalani suatu proyek dan dia itu berpikir keras, all out. Tapi ya hasilnya ya ibaratnya pas-pasan saja. Begitu dia menemui atasannya cemberut. Gimana sih? Kok kurang mantap hasilnya? Gitu. Dia tentu merasa kecewa ya. Emosi hanya habis kosong. Kemudian dia keluar dari ruangan, Vivi dipanggil sama salah satu bos ya, Ibu Mei. Vivi sini. Dia terkejut. Loh, Ibu Mei itu seorang atasan, tahu nama dia, masih ingat nama dia. Terus Mei mengatakan, ya Vivi, terima kasih ya, kamu udah ikut bantuin proyek aku. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu jadi kayak apa. Tuh, seperti disiram oase di Sahara. Seorang seniman dan pekerja seni itu malah lebih sensitif tuh pengakuan atas setiap hasil proyek. Misalnya di setiap film itu selalu kita melihatkan apa namanya, yang nama-nama artisnya, kemudian ya dari yang penjaga genset, bagian penerangan, bagian keamanan itu ditulis semua di situ. Itu adalah salah satu pengakuan. Diakuin dulu ya, pengakuan aja udah bagus, tambah lagi pujian. Kata pengantar juga banyak mengisi terima kasih kepada sekretaris, penerbit, dan lain-lain semua. Dan juga sambutan di album musik. Ya, kalau dulu ada kaset, biasanya juga saya baca-baca banyak sambutan terima kasih, ucapan. Bapak dan Ibu, jika memimpin suatu proyek, kemudian proyek selesai, jangan lupa tulis nama-nama orang yang berkontribusi. Ucapkan setiap ada sambutan. Berikan kredit kepada mereka semua. Itu adalah suatu hal yang sangat meningkatkan produktivitas. Jangan hanya cuek bebek ya. Ucapan setiap pemimpin itu didengar ya. Humornya, gurauannya itu didengar. Maka kita harus hati-hati karena itu mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya, saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Kunci produktivitas. Lingkungan positif akan bantu mendongkrak produktivitas. Jadi 9 dari 10 orang, jadi 90% akan mengaku. Mereka itu kalau ikut tim yang positif, bawaannya jadi semangat ya. Ini ada, kalau Bapak Ibu saya referensikan Finding Mojo ya. Martha, kalau nggak salah Martha siapa itu pengarangnya. Finding Mojo. Jadi begitu, pernah nggak Bapak Ibu merasakan
berada di satu tim, entahlah itu tim cerdas cermat, tim rafting atau apa, di mana mereka itu bertanding dan berusaha untuk mereka itu tanpa disuruh melakukan hal-hal perannya masing-masing. Mereka memberikan terbaik apa yang bisa mereka lakukan. Nah, itu lingkungannya sangat positif, akan mendongkrak produktivitas, dijamin ya. Bapak Ibu sendiri buktinya, pengalamannya ya. Pernah misalnya itu ya, kita ada bikin waktu SD SMP tugas membuat prakarya. Semuanya udah siap, ada yang gunting, ada ini. Nah, enak banget kan, nggak ada yang jadi benalu. Nah, itulah terjadi positivitas. Dan kemudian kata-kata yang terlintas di situ juga pasti pujian-pujian, saling menguatkan. Atasan yang negatif menurut George Fieldman dapat meningkatkan risiko terserang penyakit jantung koroner sebanyak 1/6 dan risiko terserang stroke sebanyak 1/3. Tuh, jangan disangka ini hal-hal yang seperti ini malah memberikan risiko penyakit bagi orang-orang yang ibaratnya lidah setajam silet ya. Jangan sampai kita memiliki hal kayak gitu. Biar itu cuma jadi jargon saja. Selanjutnya, kunci produktivitas. Kita semua juga sebagai atasan selalu ingin anak-anak kita, anak buah kita memiliki produktivitas. Memerangi kultur negatif. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya ucapkan tadi adalah suatu contoh penerapannya pada organisasi. Ya. Organisasi kita itu kan menurut itu semakin flat, semakin mendatar. Dulu strukturnya berjenjang panjang, nah sekarang menjadi datar. Akibatnya setiap ucapan pemimpin langsung didengar, apalagi juga ada sosial media. Nah, maka kita harus hati-hati. Nah, apa toxic people? Jadi jangan sampai kita itu menjadi manusia yang beracun, ibaratnya ngelihat mukanya aja nggak senang ya, jangan sampai. Tahan ya, tahan. Apa sih, efektif nggak sih? Efektif nggak bagi tujuan kita? Maunya apa sih? Jadi harus kita pikirkan ya. Kalau cobalah kita belajar dari orang yang sedang jatuh cinta, di mana saling memuji ya, mereka saling menceritakan ya, dan mau lagi mendengarkan, memperhatikan hal-hal kecil ya, misalnya potong rambut, kamu potong rambut ya, atau kamu belum makan. Nah, itu hal-hal kecil, itu kan diucapkan ya. Diucapkan komen, terima kasih ya kamu udah nganter aku malam-malam. Kita memberikan apresiasi kepada ibaratnya driver kita. Menurut Anda sih nggak, terlalu remeh lah, buat apa gitu. Tapi bagi driver sendiri, iya, orang besar itu selalu memperhatikan hal-hal kecil. Ya. Jadi dia tersanjung tanpa drama, no drama. Hindari smartphone effect. Nah, smartphone effect itu terjadi di saat-saat kita ini, dimana kita tuh jadi melebih. Ya emang sih, dunia internet, dunia digital ini bisa menjangkau antar yang jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Tapi saat-saat kita berdua dengan seseorang untuk melakukan coaching misalnya, untuk melakukan rapat, jangan sampai ada satu tips. Sebaiknya smartphone itu jangan ditaruh di meja, karena itu sudah mengurangi poin Anda. Taruh di saku atau yang tidak terlihat, sehingga kita nggak gatal untuk melihat layar. Itu akan mendistrak atau mendisrupsi perhatian kita. Apalagi kita mendengarkan sambil browsing, itu tidak baik. Itu negatif. Berikutnya, kita menjadi orang yang selalu full charge, ya, baterainya selalu penuh. Orang yang penuh positivitas akan mudah memberikan kalimat-kalimat positif kepada orang lain. Kok susah? Nah, kita berarti ini baterainya lowbat. Kalau kamu nggak punya sesuatu, kita tuh nggak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Nah, kita sendiri harus penuh. Kita harus cinta diri sendiri. Kita juga harus positive thinking. Mindset kita melihat,
kita harus mindset penuh syukur ya, selalu bersyukur. Ini sepertinya hal-hal yang sederhana, tapi berat bagi yang tidak ingin meningkatkan produktivitas. Bapak-bapak dan ibu, jika nanti ada tantangannya. Selanjutnya tantangan 5 hari komunikasi positif. Penerapan di dunia kerja. Kalau saya lihat waktu. Penerapan di dunia kerja. Hindari sindrom anak emas antar unit kerja. Jadi ada persamaan. Jadi, buku dari Gordon ya. Pak Gordon itu ada persamaan antara dunia kerja dan dunia keluarga. Di mana anak buah, di situ juga anak biasa. Hindari sindrom tidak suka dibanding-bandingkan. Jadi padahal kita selalu membuat perumpamaan organisasi itu selalu butuh skrup, nggak ada skrup, nggak jalan mesinnya. Nggak ada roda, tidak jalan. Tetapi kenapa kita selalu membanding-bandingkan? Itu tidak efektif. Jadi kita harus berusaha adil. Ya. Adil dalam pikiran. Jadi di hati sudah bersih, pemikiran harus adil. Jadilah pemimpin yang selalu berusaha memergoki tindakan yang patut untuk dipuji. Jadi kata memergoki, tapi jangan kita ke kesan negatif ya. Memergoki, nah kamu sudah berbuat baik gitu ya. Jadi kita selalu mencari hal-hal yang bagus dari anak buah kita. Ya, misalnya, tumben kamu catatannya lebih cepat. Jangan kata tumben. Bagus. Laporanmu datang sebelum saya minta. Ini suatu pujian. Jadi kita mata kita mencari hal-hal yang patut dipuji. Ya. Hindari ya kata-katanya. Dan gerak cepat, jangan lebih dari 7 hari. Kalau ini kelamaan, jadi udah basi ya, drama. Ya. Selanjutnya, nah ini saya pelajari dari John Naisbitt ya, John Naisbitt sama Alvin Toffler. Itu futuristik. Jadi kita tuh dulu era agraria, kemudian era industri, era informasi, dan era inovasi dan kreativitas. Era informasi itu dipercepat ya, sekarang era inovasi kreativitas. Dulu ya ibaratnya satu saluran bisa banyak saluran. Akibatnya terjadi pergeseran di mana dulu masyarakat pedesaan tuh hidup komunal ya, komunitas yang saling mengenal dalam jarak tertentu, ke individual. Itu yang masih era industri. Nanti era yang ujung-ujung ke sini itu bahkan menjadi semacam isolasi diri. Ini kata isolasi ini saya temukan di buku Alvin Toffler sebelum era-era pandemi. Jadi bayangkan orang hidup menjadi seperti hidup di cangkangnya, di kubikalnya, tidak kenal ibaratnya pulau atau lantai di atasnya ya. Bukan urusan saya ya, tetapi itu adalah salah satu contoh sudah era individual sama era isolasi. Akibatnya apa? Orang akan merasa lebih sering kesepian ya. Jakarta ramai tetapi banyak orang kesepian. Dia tidak punya tempat curhat, dia tidak punya sahabat ya. Dalam kerja semuanya adalah dinding bertelinga. Nah, itu jangan sampai. Tidak ada tempat tidak memiliki tempat bercerita ya. Padahal kan terapi stres itu kan bisa bercerita, sharing tanpa takut ya, cerita yang tidak mengungkap rahasia perusahaan ya, cerita yang pokoknya dia itu bisa melepaskan beban sejenak. Nah, menjadi atasan rekan kerja sahabat yang hadir. Kita harus menjadi atasan rekan kerja sahabat yang hadir dengan fisiknya. Saya pernah ikut seminar coaching dengan ahli psikolog. Saya suka ikut training itu karena apa? Mencari cara yang lebih baik dalam berhubungan.
Jadi salah satu ibaratnya ujian lah, kuisnya disuruh jadi dipasang-pasangkan. Ini Bapak dan Ibu nanti bisa coba. Salah satu cara coaching yaitu kehadiran. Mereka akan duduk berhadapan-hadapan dengan jarak kira-kira setengah meter di kursi tanpa meja, ya, berpandang-pandangan. Ini tapi tanpa ini loh ya, jangan lupa perasaan. Duduk aja ya, bernafas pelan-pelan. Itu selama ya 5 menit atau 7 menit. Ya, 7 menit tanpa kata. Garuk-garuk ya boleh lah ya. Coba deh, coba. Jadi nanti mungkin canggung ya, tapi ibaratnya pesannya adalah come on, I'm here. Saya di sini. Saya di sini. Saya sebagai atasan saya di sini. Kamu ngomong apa? Biasanya kan nggak bisa ketemu. Saya di sini, duduk di depan kamu. Ya, itu adalah. Jadi ada, atasan saya ada. Ya, selanjutnya. Nah, rasio ajaib. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita harus memberikan pujian, pengakuan. Berapa banyak sih? Panduannya adalah 5:1, yaitu 5 komunikasi positif, 5 interaksi positif untuk 1 interaksi negatif. Sayang sekali kita itu merasa ya, kalau ada salah satu penelitian, perceraian itu juga terjadi ketika terlalu banyak interaksi negatif. Nah, untuk menandinginya itu, 1 interaksi negatif harus ada penawarnya 5 interaksi positif. Terus kalau sering muji, sering aku jadi lebay dong. Nah, pandangannya jangan sampai lebih besar dari 13 untuk 1 interaksi negatif. Terus juga kita juga nggak sedikit muji kan. Nah, itu terjadi lebay. Nah, ini jadi drama nih kalau 13 jadi drama. Ya 6 atau 7 dalam sehari, dalam seminggu ya cukup lah. Nah, ya sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Ya, ingat ya, 5:1. Ya. Ini nge-freeze ya. Nge-freeze ini ya, videonya sepertinya. Oh ya. Di zoom-nya coba iya. Videonya on off mungkin, Pak. Oh, videonya on off. Videonya saya video. Ya. Ya, coba di on lagi, Pak. Ya, udah. Ya. Oke, udah Pak, silakan. Rasio Pak. ajaib. Ya, rasio ajaib selalu kita canangkan. 5:1. Ya. Nah, sebagai atasan, kita juga ingin tahu deh. Kita selalu sibuk mengatakan, kita selalu sibuk mengurusin order atau mengurusin audit. Kapan-kapan luangkan waktu lah untuk apa sih yang mereka butuhkan ya. Siapalah anak buah kamu ya. Siapa anak buah kita? Kalau apa panggilan kesukaan dia? Joko ya. Amir atau dipanggil ya, Joko ya. Saya dulu termasuk paling muda di tempat kerja. Satu kantor tuh tahun 2001. Saya panggil bapak-bapak itu Pak ya, saya namanya Pak Aften atau Pak ini Pak Simon. Karena ya kita menghormati ya budaya Timur. Nah, dan pertama mereka ya saya Simon Huxton ya, jadi ke bawah ucapan saya itu yang muda-muda gitu. Karena jadi menghormati. Jadi senang lah ya, senang dipain. Apa yang membuat Anda tertarik atau hobi atau minatnya? Hobi dan minat itu adalah tempat kita menjadi orang yang paling hebat. Jadi terdapat persamaan antara minat, bakat, dan hobi. Minat itu apa yang kita suka ya. Kemudian bakat itu kita sangat memiliki kekuatan paling besar di situ. Dan hobi. Nah, hobi itu kita senang lakukan hari demi hari, tapi kita merasa tidak cocok dengan pekerjaan. Nah, di era yang inovasi dan kreativitas tadi yang kita bahas sebelumnya, justru hobi-hobi dan minat ini bisa menjadi lapangan pekerjaan. Itu apa bukan produktivitas? Ada teman saya itu suka merias. Cowok suka merias. Tapi dia itu
jadi bermanfaat juga kalau ada acara-acara dia membantu ibu-ibunya meriah. Hobi ya, hobi mempengaruhi produktivitas. Jadi kan hemat nggak? Kalau apa yang paling dapat meningkatkan emosi positif atau mengisi ember Anda? Anda itu paling suka apa sih? Ditepuk bahunya atau kalau sakit ibaratnya ditelepon ya atau ini. Jadi kita harus, kan tiap orang berbeda-beda. Apa yang paling dapat meningkatkan emosi positif? Ya. Atau saya punya teman kerja dulu, dia tuh satu apresiasinya adalah ditanyakan kapan proyeknya sudah sampai mana. Itu adalah satu apresiasi. Ya, berikutnya adalah dari siapakah Anda paling suka menerima pengakuan atau pujian? Nah, misalnya ini ibaratnya kalau acara TV dulu ada itu, kalau seorang ngefans sama bintang tertentu, nah, kan ketahuan tuh ya status-statusnya nih. Terus ada tim televisinya datangi artis itu, terus tiba-tiba datang. Nah, itu kan surprise banget lah. Nah, coba kan kita cari tahu kira-kira bos-bos yang mana yang dia segani jadi mentor, kasih pujian. Itu hadiah yang murah ya, buat diri kita. Jenis pengakuan atau pujian apa yang paling Anda suka? Ya. Jenis pengakuan atau pujian apa yang paling Anda suka? Nah, itu bisa pengakuan yang spontan atau di depan banyak orang juga bisa. Ya. Atau yang nomor berikutnya, nomor 6, bentuk pengakuan apa yang paling Anda suka? Melalui email, verbal, non-verbal, di atas panggung, ya, atau di atas rapat tim sambil berdiri. Nah, saat itu juga di tengah rapat koordinasi. Selanjutnya, nomor 7, penghargaan terbaik seperti apa yang pernah Anda terima? Ya, tanyain, dulu kamu tuh pernah apa yang pernah terngiang-ngiang pernah Anda terima. Jadi kita memiliki, setiap atasan memiliki buku kecil tentang perilaku atau kesukaan anak buah kita. Selanjutnya, 5 cara mendapatkan emosi positif dan tantangan 5 hari. Jadi nanti saya menantang diri saya sendiri dan Bapak Ibu untuk 1, jangan sampai terjadi pecidukan ember. Tahan kata-kata tumben, nyinyir ya, atau kata-kata yang negatif. Bisa kalau kita rasakan. Jangan sampai terjadi pencedukan ember. 2, berikan pujian pada apa yang benar. Jadi kita sinari lah beratnya. Kita nyuruh ngoreksi memo. Bagus, gini dong. Memo lihat dulu di print layout, baru ngeprint. Makanya jangan ngeprint dulu boros kertas. Kamu hebat. Nah, gitu. Kita berikan pujian pada apa yang benar. Tetap dengan senyum, tetap dengan jangan ketus. Ya, latihan lah, latihan. Jadi jangan sampai ibaratnya, kamu udah habis 3 kertas, belum benar juga. Nah, jangan. Harus sabar. Ini terapi hati. Yang ketiga, dapatkan sahabat di tempat kerja. Dapatkan sahabat di tempat kerja, tempat bisa kita itu saling bertanding, berlomba-lomba, saling menguatkan. Ya. Berarti kalau di film-film perang kan kita selalu melihat tuh, ada yang tentara tertinggal, terus ada yang menyelamatkan. Itu kompak sekali sebenarnya. Ya. Coba di tempat kerja juga seperti itu. Berikan hadiah yang tak terduga. Jadi hadiah atau kejutan yang terduga. Tiba-tiba ya kita selalu cari alasan lah. Selamat, Anda itu hadiah itu atau sesuatu lah, tidak harus barang ya. Misalnya kita memberikan cuti atau mereka boleh cuti, itu juga hadiah. Memberikan, menanyakan bagaimana kabar. Kemudian saya ingat itu waktu saya melahirkan, istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Bos saya itu dulu Pak Didi Edi Surya menghadiahkan mainan anak, mainan anak. Itu menyentuh sekali kan. Sambil mengatakan ya, ini buat anak kamu ya. Masa sih Allah. Itu sampai sekarang 12 tahun. Jadi kalau teringat, mainannya, lihat momennya. Ya. Yang kelima, perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Selama ini kita mengatakan
perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Belum tentu. Kalau mereka ingin diperlakukan lain, nah makanya kita harus mengenali person by person. Ini kita nanti ada tantangan 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita pertama tahan mulut untuk jangan sampai nyiduk ya, jangan nyerang. Kalau bisa ya kasih. Yang hari kedua kita kasih pujian. Kan hari satu udah kerja tuh, kasih pujian di hari kedua. Kemudian cari sahabat. Nyari sahabat tuh ya juga bisa ngajak makan bareng atau apa gitu. Nah itu juga termasuk berikan hadiah tertentu juga. Tumben nih tiba-tiba ngajak makan. Nah ini juga makan bersama. Tapi sekarang era COVID ya, pandemi nggak boleh. Nah, jadi ya harus disesuaikan. Ya salah satu juga kalau bisa makan itu jangan satu ruangan dan jangan berhadapan-hadapan. Karena juga menghindari jangan. Pokoknya suatu terbuka yang nanti kita pikirkan sama. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari Tom Red. Tetes untuk ember. Jadi saya pernah mengajak tim saya membuat toples terima kasih. Ya, kita digunting itu seperti bentuk tetesan embun nih. Tetes untuk ember Anda. Terima kasih sudah memberikan saran yang sangat berguna. Sekarang proyek ini bisa kembali berjalan lancar berkat ide Anda. Sahabatmu Fuad. Nah, karena misalnya saat itu kabel buat PLN-nya kurang panjang ya. Kemudian pusing tuh apa harus tarik baru lagi. Ternyata teman saya yang menyarankan pakai sambungan yang kuat itu. Dan saya tanya, keamanannya bagaimana? Oh aman Pak, harus diawasi nanti masalahnya. Nah, apakah itu sesuai dengan safety? Oh sesuai. Nah, karena saling berbagi, dalam berkomunikasi kita jadi tahu. Saya kasih pujian. Tetes untuk Bapak nih. Terima kasih. Jadi taruh di kolom. Ya berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang saatnya pertanyaan dan questionnaire jawaban. Ya, baik. Terima kasih Pak Buat atas presentasinya dan teman-teman terima kasih juga sudah mengikuti dan kita akan lihat dan kita sapa beberapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yaitu ada Pak Suryo Prasetya. Terima kasih Pak sudah hadir pada malam hari ini. Juga ada Pak Suburyadi. Selamat malam Pak. Dan ini ada pertanyaan ya untuk Pak Fuad Pak dari Pak Suryo ya. Bagaimana cara memotivasi tim yang sedang down pada saat kita sendiri juga sedang down? Apakah kita harus berpura-pura ceria dulu? Nah ini mungkin bisa diberikan tips dan triksnya nih Pak Fuad. Jadi sebagai pemimpin tadi itu harus memotivasi ya. Motivasi berarti kita harus selalu mencari apa hal-hal yang baik. Syukurlah, kita harus sebagai pemimpin harus memiliki mindset positif. Saya juga sedang berusaha. Di era yang sangat negatif, di era COVID ini, kita harus cari cara. Ya. Apalagi ya kita tahu ya bank itu kan strukturnya ya. Kita harus bagaimana caranya lebih produktif dan lebih dapat memberikan hal yang bisa membantu banyak orang. Dalam hal ini ya, misalnya tim yang sedang down, itu ada salah satu tips di mana gesture itu mempengaruhi hati. Jadi kalau kita itu ya benar itu paksa senyum pasti senyum. Kemudian kalau saya suka itu yang dengar YouTube-nya Jim Rohn. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan YouTube-nya Jim Rohn atau yang banyak lagi yang sangat memotivasi, yang itu cara motivasinya. Cara how to-nya juga bisa cari tahu di YouTube dan yang lain-lainnya. Itu sangat membantu. Ya. Oke, ya. Ya. Ya sepertinya kita harus videonya ini ya off ya Pak. Bisa. Ya, ini saya lagi off dulu. Bapak Suryo,
sebagai pemimpin kita tuh harus ibaratnya tak henti-hentinya untuk mencari inisiatif dan kekuatan, ya, kekuatan untuk bangkit. Ibaratnya semuanya boleh berguguran, tapi saya tidak boleh, ya, pantang menyerah. Makanya kita datang sini ini saling berbagi energi positif. Temukan teman-teman yang energinya positif. Nah, Bapak Suryo bisa mencari sahabat buat curhat, mentor, supaya gimana nih cari seorang yang bisa dipercaya dan cari, ya mungkin itu bisa bantu. Mentor di lingkungan kerja itu sangat penting juga ya berarti Pak. Sangat penting. Kalau saya juga suka nonton film perang, itu wah pasti, wah kok bisa ya dia menang, membalikkan keadaan. Dulu MU 3-0 dia bisa membalikkan keadaan jadi 4-3. Itu tuh dia aja bisa, masa saya dan tim nggak bisa. Energinya itu Pak, energinya yang dalam pertandingan sepak bola, energi dalam perang, itulah yang, ayo tim, kita nonton bareng, kita jeda sejenak. Jadi ibaratnya rawe-rawe rantas, malang-malang puntung, ya, puputan margarana. Kita akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Ya, baik. Semoga terjawab ya Pak Suryo. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Suburyadi, ini untuk Pak Fuad. Setiap morning call Senin, saya sering mengajak teman untuk aktif berbicara, untuk berbagi informasi permasalahan dalam kerja seminggu lalu. Tetapi sulit. Apakah ada cara yang mudah dan praktis, Pak Fuad? Nah, mungkin ya, ada itu tipsnya, Pak. Kadang-kadang jadi kayak suasananya dingin ya, jadi suasananya dingin. Karena ada satu cara sih sebenarnya, kita bisa pakai untuk berbicara, berbagi informasi permasalahan. Itu kita nggak boleh langsung sih Pak ya. Ini ada tips-tips saja, tips praktis. Kalau morning call itu kita juga ada sebenarnya pagi-pagi bertemu. Kita cari cerita motivasi, ada di internet. Ya kalau bisa berapa puluh kata ya. Terus digilir yang mau bacain siapa. Dia kan nanti ngomong. Hari itu tiap hari itu terus kan juga emang sih berkorban waktu, tapi kan kita janjian tuh. Misalnya jam 8 lebih 5, coba kita ngumpul ya. Jangan telat. Pasti mereka jadi ada di tempat. Karena kan tekanan kelompok. Kalau saya masih ngapa-ngapain kan jadi datang. Terus mereka baca, mereka speak up, mereka berkata. Ntar lama-lama tembok-tembok itu akan runtuh. Jadi dia jadi berani ngomong. Ya, terus juga itulah kadang-kadang kalau kita terlalu dominan juga orang jadi pasif. Kita harus bisa tahu kapan. Mungkin bisa membantu Bapak Suburyadi. Ya. Iya, Pak. Atau kadang-kadang kasih hadiah. Ya. Itu juga jadi ada tautan hati. Kalau banyak ya mungkin sering itu kalau dulu karaoke bareng, tapi sekarang udah apa ya, tukar-tukaran kado bisa lah. Kan nggak rugi kan 50.000. Pokoknya ya jadi I'm your best friend, saya sahabat kamu. Ya. Baik Pak. Mungkin Pak Subur bisa menjawab. Ya, kemudian dari Pak Abi Prasetya nih Pak, mungkin yang terakhir ya untuk pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah apakah komunikasi efektif diterapkan ke semua orang? Terkadang kita ketemu orang yang dipuji dikit langsung besar kepala. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, itu juga. Makanya kita kan ilmu hati ya, ilmu perasaan. Nah, kita besar kepala, tapi kan juga ibaratnya kadang-kadang kalau dari survei tadi mengatakan banyak orang itu yang 65% tidak diakui. Kemudian tuh saya percaya ya ada suatu hal. Sesuatu yang niatnya baik, hasilnya pasti baik. Tapi sesuatu yang niatnya jahat atau buruk, walaupun ditutupi alasan-alasan pasti kelihatan. Jadi menjadi tulus. Kalau kita tulus kan dianya pasti juga lama-lama luluh juga. Ini masalah apa? Kita harus sabar melihat prosesnya. Ya seperti anak biasa aja, anak kadang-kadang kita puji jadi lebay ya. Tapi
Suatu saat dia akan belajar dewasa, menerima sesuatu. Ibu saya kan bahasa Inggris nih, guru bahasa Inggris. Nah, pernah mengatakan begini, Fuad, kamu tahu nggak bedanya orang bule sama orang Indonesia, orang luar, orang asing? Orang asing kalau dipuji, dia akan mengatakan thank you, ya. Thank you, ya. Itu orang asing. Kalau orang Indonesia, kamu hebat, terus gitu. Jadi kita tuh nggak pede ya. Kita tuh status psikologinya tuh nggak oke, I'm not okay. Saya tuh nggak pantas menerima pujianmu. Atau kadang-kadang, oh, so what, gitu. Kita nggak dewasa. Kalau yang boleh orang asing, thank you, gitu aja udah, oke. Nah, gitu ya Bapak. Makanya kita harus sabar, Bapak Abdi Prasetya. Ya. Mungkin ada lagi nih Pak dari Pak Mas Hartono. Tanya Pak, bagaimana mau memulai komunikasi kalau hubungan kita dengan orang yang akan kita tuju tersebut tidak baik? Bagaimana menyikapi hal ini? Atau tips untuk mengurangi rival bekerja? Wah, ini office politik ya ini. Jadi suasana yang adil dalam kantor itu memang susah ya. Dan politik yang paling baik adalah kinerja ya. Ini dari pengalaman. Politik yang terbaik adalah kinerja, bukan kita ditutup-tutupi ya. Tapi selalu usahakan yang terbaik ya. Mutiara itu di dasar lautan dicari orang kok ya, jangan khawatir Bapak dan Bapak Mas Hartono. Kalau kita itu emang niatannya baik, hubungan kita dan orang kita ibaratnya niatnya minta maaf ya, kita harus pasang stok positif banyak. Pasti nanti dia cemberut atau merengut. Kita harus pasang badan. Ini saya juga ada cerita nih. Saya pernah mengerjakan suatu proyek di suatu cabang. Hasilnya jelek. Ya, beratnya ilmu saya masih jelek, kurang. Kantornya itu di dalam ruangan dan dia harus pelitur furnish. Dia barangnya, mejanya nggak bisa dikeluarkan. Dari harusnya di furnish jadi coklat. Waduh, dapat komplainnya. Tapi saya pasang badan tiap hari datang. Bu, kurang apa? Bu, kurang apa? Akhirnya diterima. Gitu. Jadi memang harus banyak ya modal hati ya supaya hatinya nggak habis dimakan. Dan itu Pak, kita untuk menjadi stay positif itu ya harus usaha ya. Karena ya lingkungan ya bagaimana kita tetap bergaul dengan orang yang positif. Ikut seminar, ikut training itu kan juga ada semangat lagi. Ya, itu Pak Mas Hartono, semoga selalu dikuatkan ketulusannya dan juga power positifnya. Yeah. Kalau kita positifnya besar, itu orang-orang mau mencemooh juga. Misalnya nih, Cristiano Ronaldo mau diejek, kamu jelek. Nggak masalah kan, dia egonya tinggi, egonya udah nggak terlukai ya. Nah Bapak Hartono dan teman-teman dan saya juga, kalau kita mau misi untuk menjalin dengan orang yang sulit, nah kita harus punya bekal yang kuat, jangan sampai terkuras ya. Ember kita harus kuat gitu. Karena kalau enggak, omongan jelek tambah buruk ya. Nah itu ya. Emang sepertinya sulit ya, tapi kita pelan-pelan bisa. Kejujuran, integritas itu sangat penting. Nah, dulu ada sekolah namanya KIP ya di luar negeri. Dia itu menekankan betul kejujuran. Kalau orang-orang tahu kita tuh selalu jujur, menepati janji, masa sih mereka jadi orang yang jahat ya? Kalau kita nggak pernah telat, kita sesuai aturan perusahaan. Mana orang juga nggak bakalan ya kayak tadi mutiara itu walaupun di dasar lautan akan dicari. Masa saya memusuhi dia, berarti saya yang salah dong ya, orang dia baik gitu. Nah, nanti suatu saat kebenaran itu akan terungkap. Ya. Iya. Oke. Semoga terjawab ya praktek, untuk ya. Pak Mas Hartono. Dan juga nanti Pak Fuad ada di grup IPC ya, Indonesia Professional Circle. Jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan, bisa lanjutkan di
grup belajar kita, grup WhatsApp Ya, Indonesia Professional Circle ya. Pak Fuad ada di sana selama 1 minggu nanti. Nah, mungkin kita ya, cukupkan untuk sesi tanya jawab, question and answer pada malam hari ini. Dan ya, terima kasih Pak Fuad udah ya. sharing pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Dan mungkin Terima kita kasih. mau dengar nih Pak, key takeaways, kesimpulannya dengan closing statement dari apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Silakan Pak Fuad. Ya, closing statement-nya menjadi positif itu adalah pilihan ya. Kita itu selalu bisa positif atau negatif. Ada berita masuk ke smartphone kita, kita bisa pilih mau di forward atau tahan. Itu positif atau tidak. Komunikasi positif juga itu. Jadi ada di hati, ada di pikiran. Ada salah satu buku yang saya referensikan juga ke Bapak Yudha itu 5 bahasa kasih dari Bapak Gary Chapman. Bagaimana kita memberikan bahasa cinta, bahasa kasih itu salah satunya sering memberi hadiah, ya, hadir, terus kata-kata afeksi, kata-kata cinta. Kalau di dalam dunia kerja kata-kata penghormatan, kata-kata respect. Nanti mungkin saya bisa sharing tentang itu. Nah, dunia itu sedang krisis positivitas. Koran-koran itu adalah media massa mencerminkan hasil dari rasa negatif yang mereka rasakan. Ada yang melakukan tindakan mengakhiri hidupnya itu karena dia itu tidak punya teman buat cari. Kenapa teman-temannya atasannya tidak bisa? Hey, I'm here ya. Ceritakan apa masalah Anda. Beban berat. Nah, ini kita sebagai orang Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mana Indonesia yang gotong royong, holopis betul baris, ya, positif dalam kata ramah, sapa, sopan santun dan ringan tangan. Ya, terima kasih. Indonesia maju. Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Fuad atas sharingnya pada malam hari ini. Ya. Dan demikian sesi kita pada malam hari ini ya Pak Fuad. Salam sehat selalu dan kita akan bertemu kembali di grup WhatsApp Indonesia Professional Circle. Terima kasih Pak Fuad. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Baik teman-teman, sahabat dari Enabling Supply Chain Management dan juga dari komunitas Indonesia Professional Circle, terima kasih sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan saya Efrata Denny sebagai host undur diri dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Di minggu-minggu berikutnya kita akan mendengarkan topik-topik yang menarik tentunya. Jadi salam sehat selalu dan sampai bertemu lagi. Selamat malam.